Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pembimbing dan Dewan Penguji, perkenalkan saya Niputu Jessica Mujia Putri dengan NIM 2429141049. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Spiritualitas di dalam memperkuat pengaruh pengalaman kerja dan etika tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis akuntan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mulai saja presentasinya, yaitu dimulai dari bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Keputusan etis merupakan keputusan yang diambil oleh individu dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Pengambilan keputusan etis merupakan suatu proses di mana para profesional mengevaluasi dan memilih tindakan yang sesuai dengan prinsip moral, standar profesional, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Akuntan seharusnya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kepentingan perusahaan secara legal, tetapi mempertimbangkan dampak sosial dan kepentingan negara sebagai penerima pajak. Namun pada kenyataannya, pengambilan keputusan etis tidak berjalan sesuai dengan harapan. Dalam beberapa kasus, akuntan internal seringkali menghadapi tekanan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Tekanan dari atasan dan rendahnya tingkat penalaran moral terbukti menjadi faktor yang signifikan di dalam mendorong perilaku curang di dalam pelaporan keuangan. Kondisi ini sangat relevan bagi akuntan yang kerap dihadapkan pada dilema etis antara kepatuhan profesional dan tuntutan organisasi, antara menjaga integritas profesional dan memenuhi kepentingan perusahaan. Selain itu juga, kompleksitas di dalam peraturan perpajakan juga memicu ambiguitas di dalam interpretasi yang dapat menghasilkan keputusan berbeda berdasarkan perspektif individu sehingga memperbesar ruang untuk menimbulkan problem-problem kecurangan. Konflik kepentingan dan tekanan organisasi juga meningkatkan probabilitas terjadinya pelanggaran etika. Baik, selanjutnya adalah permasalahan praktis, yaitu penghindaran pajak agresif, yang dimana praktik ini memanfaatkan celah hukum secara berlebihan untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada faktor fiktif dan laporan yang tidak transparan, yang dimana pembuatan dokumen palsu atau penyajian laporan keuangan yang tidak jujur untuk memanipulasi data perpajakan. Selanjutnya adalah sebaran kasus, yaitu PT Jolin Pratama yang melakukan penghindaran pajak melalui praktik suap dan rekayasa pada tahun 2016 sampai 2017, PT ARP yang tidak menyetorkan sebagian PPN dari penjualan aktual, serta melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selama tahun pajak 2020 sampai 2021. Selanjutnya saya juga melakukan prasurvei wawancara, yaitu kepada Bapak PP, yang dimana perusahaan beliau itu menunjukkan adanya penundaan pelaporan dan pembayaran pajak atas jasa konstruksi yang kemudian dirapel hingga akhir tahun. Selain itu juga ada Ibu Enci, yang dimana owner perusahaan beliau menginstruksikan untuk tidak mencatat dan melaporkan pendapatan villa yang diterima secara tunai. Nah, berdasarkan dari kasus-kasus tersebut, adapun urgensi di dalam penelitian ini yaitu menunjukkan kasus-kasus yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perpajakan, memanipulasi laporan keuangan, serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak terkait. Akuntan di sini berperan penting di dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan yang dilakukan secara akurat, transparan, dan dapat pertanggungjawaban serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi antara etika profesional di dalam praktik-praktik perpajakan serta masih sedikitnya riset-riset yang membahas terkait dengan akuntan, khususnya akuntan di perusahaan internal. Selanjutnya adalah rumusan masalah di dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis akuntan? Yang kedua, apakah etika tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pengambilan etis akuntan? Yang ketiga, apakah spiritualitas berperan di dalam memperkuat hubungan antara pengalaman kerja dan pengambilan etis akuntan? Yang keempat, apakah spiritualitas berperan di dalam memperkuat hubungan antara persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dan pengambilan keputusan etis akuntan? Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yang dimana untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis akuntan, untuk membuktikan secara empiris etika tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis akuntan, untuk membuktikan secara empiris spiritualitas di dalam memperkuat pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis akuntan, dan yang terakhir adalah untuk membuktikan secara empiris spiritualitas di dalam memperkuat etika tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis akuntan. Selanjutnya adalah
manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritisnya, memberikan bukti empiris, serta dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai teori of moral development dan teori atribusi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan etis akuntan. Sedangkan manfaat praktisnya itu untuk membantu akuntan dalam memahami bagaimana pengalaman kerja, etika tanggung jawab sosial, dan spiritualitas itu mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Dengan demikian, akuntan akan lebih sadar di dalam menerapkan selera etika lebih tinggi di dalam praktiknya. Selanjutnya adalah bab 2 kajian pustaka. Adapun grand teori yang saya gunakan adalah teori of moral development yang dimana moral reasoning sebagai keputusan apakah tindakan tersebut benar atau salah. Pengembangan moral menunjukkan tingkat kedewasaan di dalam moral reasoning. Perkembangan yang dimana perkembangan moral individu ini bergerak dari kepatuhan terhadap takut hukuman prekonvensional menuju kepatuhan terhadap norma sosial konvensional hingga tindakan didasarkan pada prinsip moral universal dan suara hati yang mencapai tahap postkonvensional. Selanjutnya adalah teori atribusi yang dimana teori atribusi di sini sebagai supporting teori yang berkembang melalui tulisan Fritz Heider pada tahun 1958 yang menggambarkan apa yang disebutnya narrative theory of action, yaitu kerangka kerja konseptual yang menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang. Selanjutnya adalah akuntan internal yang dimana akuntan internal di sini bertanggung jawab menyusun laporan keuangan, melakukan pencatatan transaksi, serta mengelola dan menganalisis data yang berkaitan dengan kewajiban pajak perusahaan. Selanjutnya pengambilan keputusan etis yaitu pemilihan keputusan yang taat hukum dan dapat dibenarkan secara moral dan dari beberapa alternatif keputusan. Selanjutnya ada pengalaman kerja yang dimana proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut di dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab sosial yang dimana persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran informasi yang telah diatur sehingga dapat memenuhi perilaku individu. Selanjutnya adalah spiritualitas yang merupakan dimensi internal yang mencerminkan nilai, keyakinan, dan hubungan seseorang. Selanjutnya adalah kerangka konseptual, berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian saya. Saya itu adalah hipotesis penelitian, yang itu hipotesis pertama, pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pemilihan keputusan etis akuntan. Hipotesis kedua, etika tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pemilihan keputusan etis akuntan. Hipotesis ketiga, spiritualitas memperkuat hubungan antara pengalaman kerja dan pemilihan keputusan etis akuntan. Hipotesis keempat, spiritualitas berperan di dalam memperkuat hubungan antara etika tanggung jawab sosial dan pengambilan keputusan etis akuntan. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Desain penelitian di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian yaitu perusahaan yang terletak di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Badung dengan fokus pada akuntan internal. Selanjutnya adalah variabel identifikasi variabel. Variabel Y-nya adalah pengambilan keputusan etis akuntan. X1 adalah pengalaman kerja, X2 adalah etika tanggung jawab sosial, dan variabel moderasi adalah spiritualitas. Selanjutnya adalah populasi penelitian, yaitu seluruh akuntan internal yang bekerja di Kota Denpasar, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Gianyar. Metode perhitungan sampel, di sini saya menggunakan pemilihan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu snowball sampling. Yang dimana perhitungan sampelnya itu menggunakan program G Power 3.1, yang dimana berdasarkan hasil perhitungan yaitu melalui program G Power menunjukkan bahwa jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah sebanyak 92 responden untuk memperoleh kekuatan statistik yang memadai. Setelah definisi operasional variabel yang dimana pengambilan keputusan etis itu didefinisikan atau definisi operasionalnya itu dijelaskan dengan 3 indikator yaitu dasar prinsip etika profesi akuntan, tidak melanggar aturan perpajakan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah pengalaman kerja ada jabatan, lamanya yang bekerja, jumlah pelatihan perpajakan yang pernah dilakukan, dan jumlah kasus yang ditangani. Etika tanggung jawab sosial itu ada 4 indikator, peran etika meningkatkan tanggung jawab atas profesinya, integritas dan tanggung jawab sosial. Lalu ada spiritualitas dengan 3 indikator yaitu meaningful work, sense of community, dan alignment of value. Setelah jenis data, di sini saya menggunakan data kuantitatif yang dimana dari data skor jawaban kuesioner yang disajikan dalam bentuk skala Likert 4 poin. Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala Likert 4 poin, yang dimana poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 setuju, dan poin 4 sangat setuju. Sumber data di sini sumber data primer dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis data structural equation model partial least square yang dimana analisis yang menggabungkan pendekatan faktor analisis, struktural model, dan path analisis.
Selanjutnya, di sini juga ada bagian-bagiannya, ada outer model, yaitu uji validitas konstruk, uji reliabilitas, uji validitas diskriminan, inner model, yaitu dengan koefisien determinasi, uji model fit, ya, yang dimana menggunakan nilai NFI. Apabila nilai NFI mendekati 1, maka model tersebut sudah fit. Lalu selanjutnya ada hipotesis menggunakan metode bootstrapping, yang dimana untuk mengetahui apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak jika dilihat dari nilai tes statistiknya dan p-value-nya. Selanjutnya adalah bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah karakteristik responden. Nah, berikut adalah rincian pengembalian dan penggunaan kuesioner yang saya gunakan. Total kuesioner yang saya gunakan yaitu sebanyak 115 responden dengan tingkat pengembaliannya yaitu sebesar 88,46%. Selanjutnya, berikut adalah gambaran karakteristik responden jika dilihat dari jenis kelamin, usia, masa kerja, tugas yang diselesaikan dalam 1 tahun, dan domisili kerjanya. Berikut ada gambaran dari statistik deskriptif dalam penelitian saya, yaitu bisa dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, dan nilai standar deviasi. Selanjutnya adalah outer model atau model pengukuran yang dilakukan setelah saya melakukan estimasi ulang dari model yang sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah hasil dari uji konvergen validity. Berikutlah hasil uji konvergen validity dalam penelitian saya. Hal ini menunjukkan apabila nilai loading faktor seluruh indikator pada setiap variabel itu lebih besar dari 0,70 dan nilai AVE-nya lebih besar dari 0,50, sehingga seluruh variabel dalam penelitian saya ini telah memenuhi syarat konvergen validity. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah hasil uji diskriminan validity. Nah, berdasarkan hasil uji nilai diskriminan validity ini, persyaratan untuk uji validitas diskriminan ini adalah membandingkan nilai cross-loading dengan nilai loading konstruk lainnya. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan validitas diskriminan yang lebih baik. Itu berdasarkan penelitian dilakukan oleh Aher et al. Nah, berdasarkan kriteria ini dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi. Selanjutnya adalah hasil uji composite reliability. Nah, berdasarkan nilai Cronbach's alpha dan juga composite reliability yang dihasilkan dari masing-masing variabel ini memiliki nilai yang lebih besar dari 0,70 sehingga eh, hasil dari masing-masing variabel ini sudah dikatakan atau sudah menunjukkan reliable. Selanjutnya adalah model struktural atau inner model setelah dilakukan estimasi ulang, setelah mendrop salah satu indikator di variabel etikat dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah nilai R square, di mana nilai R square dalam penelitian ini itu menunjukkan nilainya adalah 70,7%. R square-nya yang dimana 0,707 yang dimana sudah berada di rentang antara kuat dan moderat, tapi lebih cenderung ke arah kuat karena nilainya mendekati 0,75. Lalu uji model fit. Nah, di sini model yang dibangun itu dikatakan baik atau sudah fit apabila memiliki nilai NFI itu mendekati 1. Nah, berdasarkan hal tersebut, nilai NFI dalam penelitian ini adalah 0,815 sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai model ini sudah fit. Selanjutnya adalah nilai predictive relevance. Nah, nilai predictive relevance ini apabila nilai Q square-nya itu lebih besar dari 0, itu memperlihatkan bahwa model itu mempunyai nilai predictive relevance yang baik. Selanjutnya adalah berikut adalah hasil uji hipotesis dalam penelitian saya dengan metode bootstrapping. Itu menghasilkan bahwa variabel pengalaman kerja dan etika tanggung jawab sosial itu sudah menghasilkan atau menunjukkan hasil yang signifikan. Berbeda halnya dengan variabel moderasi yang saya gunakan yaitu spiritualitas. Pada pengalaman kerja dan pengalaman kerja dan pengambilan keputusan etis itu tidak hasil tidak signifikan, dan etika tanggung jawab sosial dan pengambilan keputusan etis dengan spiritualitas sebagai variabel moderasi itu menunjukkan hasil yang tidak signifikan.
Selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian, yaitu yang pertama adalah pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis akuntan. Nah, berdasarkan hasil uji hipotesis, itu menunjukkan nilai p-value-nya sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 dengan nilai tes statistiknya adalah sebesar 5,107 yang dimana nilai lebih besar dari nilai T-tabel yaitu sebesar 1,96 sehingga pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis akuntan, yaitu hipotesis pertama diterima. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu pengaruh etika tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis akuntan. Dengan nilai p-value sebesar 0,025 itu lebih kecil dari 0,05 dan nilai tes statistis sebesar 2,242 nilai lebih besar dan dari nilai t-tabel sebesar 1,96. Sehingga etika tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan etis akuntan. Sehingga hipotesis kedua diterima. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah peran spiritualitas dalam memperkuat hubungan antara pengalaman kerja dan pengambilan keputusan etis akuntan. Berdasarkan nilai p-value yaitu sebesar 0,885 itu lebih besar dari 0,05 dengan nilai tes statistiknya juga sebesar 0,145 nilai lebih kecil dari nilai tabel sebesar 1,96 sehingga spiritualitas tidak mampu memperkuat pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan etis akuntan yang dimana artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu ditolak. Yang selanjutnya adalah peran spiritualitas dalam memperkuat hubungan antara etika tanggung jawab sosial dan pengambilan keputusan etis akuntan. Dengan nilai p-value-nya sebesar 0,276 yang lebih besar daripada 0,05 dengan nilai tes statistiknya sebesar 1,090 yang nilainya juga lebih kecil dari nilai tabel sebesar 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak mampu memperkuat pengaruh etika tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis akuntan sehingga hipotesis keempat ditolak. Selanjutnya adalah bab 5 simpulan dan saran. Yang pertama adalah hasil penelitian tersebut. Yang pertama, pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan etis akuntan. Yang kedua, persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis akuntan. Yang ketiga, spiritualitas tidak berperan di dalam memperkuat pengaruh pengalaman kerja dan etika tanggung jawab sosial kerja dan etika tanggung jawab sosial juga terhadap pengambilan keputusan etis akuntan juga hasilnya tidak berperan di dalam memperkuat pengaruh pengambilan keputusan etis akuntan. Selanjutnya adalah saran, keterbatasan penelitian, yaitu sampel yang digunakan yaitu hanya akuntan yang bekerja di luar Kota Denpasar, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Gianyar. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian ke daerah lain sehingga dapat diperoleh perbandingan karakteristik dari lingkungan kerja dan tekanan organisasinya. Selanjutnya juga dapat memodifikasi maupun menambahkan pertanyaan agar dapat meningkatkan pemahaman responden. Nah, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed method. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis akuntan, seperti tekanan manajemen, pemahaman peraturan perpajakan, dan sistem pengendalian internal. Baik, sekian pemaparan presentasi dari saya terkait dengan hasil dalam penelitian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.